Hai semuanya, kalian memiliki tugas penelitian atau membuat laporan penelitian. Kalian bingung bagaimana cara melakukan survei dan pengumpulan data? Nah, akan kami jelaskan bagaimana Melakukannya. Sebelum itu, prosesnya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, Tahap persiapan survei dan survei pendahuluan. tahap kedua, Tahap pengumpulan data. dan tahap terakhir. Tahap penulisan survei. Yang pertama, penentuan topik survei perencanaan. Pada tahapan ini dilakukan sebuah diskusi mengenai penentuan topik, judul, dan wilayah studi yang akan menjadi objek penelitian dan survei. Yang kedua, yaitu pemahaman terhadap topik. Pemahaman terhadap topik adalah proses pendalaman dari topik dan wilayah survei yang sudah diketahui. Pada proses ini dilakukan diskusi lagi mengenai judul yang sudah ada. Pada tahapan ini juga dilakukan pencarian mengenai rumusan masalah, tujuan, dan sasaran dari sebuah topik. Yang ketiga yaitu pembentukan tim surveyor dan struktur organisasi. Tahapan ini dilakukan dengan membagi anggota ke beberapa sektor yang sudah disepakati. Tahapan ini bertujuan untuk mempermudah saat dilakukannya survei dan penyusunan data atau laporan. Yang keempat yaitu identifikasi kebutuhan data dan informasi untuk perencanaan. Pada tahapan ini dilakukan sebuah diskusi mengenai data-data apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian dan dari mana saja data itu didapatkan. Untuk mempermudah hasil diskusi tersebut, dibuatlah sebuah tabel yang bernama tabel kebutuhan data. Ini adalah contoh tabel kebutuhan data. Yang kelima adalah penyusunan desain survei. Penyusunan desain survei sendiri bertujuan untuk menentukan sampel jenis apa yang akan kita ambil di suatu tempat populasi. Hal ini agar mempermudah dalam penyusunan pertanyaan serta pengumpulan data. Yang keenam yaitu penyusunan perangkat survei. Pada tahapan ini dilakukan sebuah diskusi untuk menentukan jenis perangkat survei dan bentuk perangkat survei yang kemudian akan digunakan. Tidak hanya berhenti di sana, pada tahapan ini dilakukan juga penyusunan pertanyaan atau kuesioner yang kemudian akan dimasukkan ke dalam perangkat survei. Yang ketujuh, penyusunan surat izin survei dan pengambilan data. Sebelum dilakukan survei dan pengambilan data, diperlukan sebuah surat pengantar agar mempermudah kita saat melakukan survei dan pengambilan data. Yang kedelapan adalah penyerahan surat izin survei. Pada tahapan ini surat izin sudah dibuat dan tahap selanjutnya yaitu dilakukan penyerahan surat tersebut ke penerima surat yang sesuai, seperti ke kelurahan untuk penyerahan surat izin survei dan ke instansi terkait untuk pengambilan data yang dibutuhkan. Yang kesembilan, survei pendahuluan untuk mendapatkan data awal. Pada tahapan ini, berguna sebagai langkah awal sebelum dilakukannya survei primer. Pada tahapan ini, dilaksanakan pengenalan wilayah studi dengan terjun langsung ke wilayah studi dan diiringi dengan melakukan observasi awal. Yang ke-10, penyusunan data survei pendahuluan. Pada tahapan ini, data-data dari survei pendahuluan disusun agar mempermudah penyusunan laporan selanjutnya. Yang pertama, survei primer. Survei primer adalah tahapan pengambilan data yang dilakukan secara langsung melalui responden di lapangan, seperti observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Yang kedua, survei sekunder. Survei sekunder adalah tahapan pengambilan data dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti survei ke berbagai instansi sesuai dengan kebutuhan data. Yang pertama, kompilasi data dan informasi. Seluruh data-data yang didapat selama kegiatan survei akan dikumpulkan menjadi satu menjadi buku kompilasi data. Yang kedua, penyusunan laporan akhir. Pada tahap ini, data-data yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Hasil analisis akan disusun dan dituangkan dalam sebuah laporan akhir. Nah, begitulah cara melakukan survei. Semoga video ini bermanfaat. Dadah!